yang ngebikin insecure teman-teman nggak jadi pada mau daftar karena masalah tinggi badan. Kalau pengen berhenti, pasti kalau kita udah capek, kalau bisa menghilang dulu, pengen deh gue menghilang dulu gitu. Dan nggak semua orang senang atas pencapaian kita. Ya nggak perlu banyak bicara juga. Biarin orang itu ngelihat sendiri apa pencapaian kita. Laki-laki tuh suka udah keburu, aduh ini mah independent woman nih, terlalu vokal nih gitu kan. Padahal menurut perempuan, aku berdiri bisa di kaki sendiri dan juga aku berdiri saat ini untuk aku sendiri, bukan berarti nggak butuh bantuan dari laki-laki gitu. Atau bahkan kita bisa jadi kolaborasi. Hai, balik lagi sama aku Nida. Kali ini aku ditemenin sama salah satu finalis, bukan finalis ya, tapi Nong Banten terpilih 2025 sama Ratu. Hai Ratu. Halo Kak Nida, halo semuanya. Perkenalkan aku Ratu Inaya dan saat ini diberikan amanah sebagai Nong Banten terpilih tahun 2025. Ya, apa kabar Ratu? Alhamdulillah luar biasa baik. Kak Nida gimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa aja nih? Oke, kalau untuk kesibukan saat ini, karena memang aku masih menempuh pendidikan ya. Saat ini aku masih menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, program studi ilmu pemerintahan, dan saat ini memang semester akhir, mahasiswa semester akhir, jadi lagi nyusun skripsi ya, gitu. Lumayan lah ya, menyibukkan diri dengan menyusun skripsi. Dan selain tadi di bidang akademiknya, untuk kesibukan saat ini memang masih mengemban tugas tanggung jawab sebagai Nong Banten terpilih tahun 2025, juga sebagai wakil 1 Nong Kota Cilegon gitu sih Kak. Oh gitu. Dari si Kang Nong ini, kamu tuh awal perjalanan Kang Nong nih gimana? Kamu tuh diajak kah atau gimana dulunya pas awal-awal Kang Nong? Oke. Waktu awal-awal aku ngikutin Kang Nong, awalnya tuh memang itu keinginan sendiri. Keinginan sendiri karena memang sedikit cerita sebelum aku mengikuti Kang Nong Kota Cilegon dan juga Kang Nong Provinsi Banten. Aku mengikuti ajang seperti ini tuh dari tahun 2019. Dari tahun 2019, pada saat itu di Cilegon, karena memang domisili aku dari Kota Cilegon ya. Pada saat itu ada pemilihan Duta Anak Kota Cilegon. Ya, Duta Anak Kota Cilegon. Dan memang 2019 aku masih SMA Kak. Jadi masih usia anak lah ya. Masih usia anak, aku berusaha untuk ngikutin seleksinya, dan pada saat itu juga penyelenggaranya adalah di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu. Jadi resmi. Iya, jadi sebelum si Kang Nong ini kamu ke Duta Anak dulu. Duta Anak Kota Cilegon. Alhamdulillah diberikan kesempatan juga sebagai juara 1. Kemudian lanjut ke Duta Anak Provinsi Banten di tahun 2020-nya. Sebagai delegasi dari Kota Cilegon untuk menjadi Duta Anak Provinsi Banten. Jadi sebelum si Kang Nong ini udah berpengalaman lah ya. Alhamdulillah sudah ada. Sebelumnya ada batu loncatannya dulu Kak gitu. Terus juga ikut Kang Nong Visip di kampus. Ikut juga ikut Kang Nong Visip. Dan terakhir di 2023 itu di Cilegon juga, aku ikut Duta Politik Kota Cilegon juga. Jadi berarti sebelumnya banyak ya pengalamannya ikut duta-dutaan gini. Tapi di antara 3 ini yang mana sih yang paling berat gitu buat dapetin gelar dutanya itu? Yang mana? Kalau dibilang mana yang paling berat, sebetulnya nggak bisa untuk menentukan mana yang paling berat, karena memang semuanya itu punya proses dan semua punya tahapannya masing-masing dan luar biasa semuanya gitu loh Kak. Jadi memang semuanya keren, semuanya kalau dibilang berat, tapi ya aku bisa untuk ngelewatin itu. Iya. Kalau udah dilewatin tuh biasanya seru ya, kalau flashback lagi tuh kayak betul. Iya, waktu dijalanin aja lumayan berat. Gitu. Terus tugas-tugasnya kalau di Kang Nong ini sebenarnya apa aja sih? Kalau di Kang Nong, sekarang aku bahasanya di Kang Nong Provinsi Banten ya kayak karena kemarin baru saja terpilih. Kalau untuk di Kang Nong sebetulnya sebutan Kang Nong Banten tahun 2025 saat ini adalah sebagai Duta Pembangunan Daerah. Jadi bukan hanya sebagai Duta Pariwisata Provinsi Banten, bukan juga hanya untuk promosi UMKM, budaya, dan lain sebagainya, tapi lebih dari itu untuk tugas yang sekarang, karena memang kita menjadi wajah pembangunan daerah di Provinsi Banten gitu. Jadi
kita mendukung seluruh program pemerintah, kita mendukung apa yang dilakukan pemerintah untuk Provinsi Banten. Gitu. Oh, jadi si Kang Nong ini dinaunginya di bawah pemerintahan. Di bawah pemerintah. Jadi apa yang lagi ada program nih di bawah pemerintah, kalian tuh ikut campur gitu di situnya. Ikut campur, betul sekali. Jadi bukan hanya sebagai promotor saja, promotor bidang pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, budaya dan lain sebagainya, tapi juga kita punya peran sebagai edukator juga. Bagaimana caranya kita sebagai Kang Nong, sebagai anak muda bisa menjadi edukator untuk teman-teman kita yang lain nih, gitu. Iya, biasanya tuh kalau misalkan kayak gitu kan nggak semuanya langsung ditugaskan ya. Kalau gitu itu gimana cara kalian tukar-tukerannya sama yang lainnya, gimana tuh? Oke. Kalau untuk penugasan ya kayak sebetulnya kan karena memang undangannya biasanya hanya 2 orang, satu pasang ya, Kang, gitu. satu Kang, satu Nong. Nah, biasanya pembagiannya itu dari dinas ataupun dari paguyuban yang menentukan. Oh, dipilih. Dipilih, Ya. jadi ganti-gantian dan diusahakan semuanya itu merasakan penugasan. Jadi bukan hanya Kang Nong Banten terpilihnya aja yang bertugas, tapi semua bagian dari Kang Nong juga bertugas. Oh, jadi seluruh finalis yang Seluruh kemarin finalis, ikut jadi bisa ikut. bisa bertugas. Tadi kan kamu bilang ya sebelumnya di Kang Nong Banten ini kamu ada sebelumnya di Kang Nong Kota Cilegon. Kota Cilegon. Berarti dari daerah baru ke provinsi. Baru ke provinsi gitu. Terus maksudnya perjalanannya tuh gimana dari yang masih daerah? Kota, iya. Gimana? Untuk perjalanan tadi dari awal aku memang mengikutinya atas dasar keinginan aku, jadi aku juga menjalankannya enjoy dan ya aku merasa aku memang ada di sini gitu. Dan pada saat itu memang Kang Nong Kota Cilegon itu Kak, terakhir pemilihan itu tahun 2018. Ya, jadi vakumnya lumayan lama dan ketika Kang Nong Kota Cilegon ini dibuka, punya prestisius yang sangat-sangat luar biasa nih, antusias masyarakat juga luar biasa pada saat itu. Jadi aku mencoba sebagai warga Kota Cilegon karena memang persyaratan di Kota Cilegon adalah kalau mau ikut Kang Nong Kota Cilegon, domisilinya dibuktikan dengan KTP harus warga Kota Cilegon asli. Harus orang Cilegon. Harus orang Cilegon. Nah, aku mengikuti seluruh prosesnya, kurang lebih pada saat itu 100 sekian pendaftar. Aku mengikuti semua prosesnya, iya cukup banyak juga. Terus sampai pada akhirnya terpilih 20 finalis, 10 Kang, 10 Nong untuk mengikuti prakarantina sampai karantina sampai menuju ke grand final gitu. Tadi kan kata kamu nih ada karantina, prakarantina. Ada bedanya nggak? Oh, di Kang Nong juga ada? Di Kang Nong Banten ada. Ada. Bedanya apa nih dari yang kamu rasain nih? Oke, kalau untuk bedanya, jujur aku ngerasa ya Kak, proses pemilihan Kang Nong Kota Cilegon itu jauh lebih panjang dibanding proses pemilihan Kang Nong Banten. Oh gitu? Iya. Lebih lama waktunya juga? Lebih lama waktunya juga. Karena aku ingat banget pada saat pemilihan Kang Nong Kota Cilegon, itu masa prakarantinanya aja kurang lebih 1 bulan. Ya, lama banget ya? Lama banget, kurang lebih 1 bulan kita prepare-nya sampai menuju ke grand final gitu kan. Nah, kalau untuk yang di Kang Nong Provinsi Banten, karena memang sistemnya adalah yang diutus atau yang menjadi delegasi dari masing-masing kabupaten kota, 3 pasang Kang Nong terbaik di daerahnya masing-masing itu dikirimkan, jadi prosesnya nggak begitu panjang. Bahkan kalau bisa dihitung jari, pada saat itu kita ketemu sama teman-teman Kang Nong dari kabupaten kota lainnya, itu cuma 4 kali. 4 kali? 4 kali aja. Maksudnya pada saat itu. Sebelum karantina atau sesudah? Pas lagi karantina cuma 4 kali pertemuan gitu? Iya, terhitung dari technical meeting yang pertama, itu semua datang. Dari technical meeting sampai ke karantina dan menuju grand final itu jedanya kurang lebih 2 mingguan. Kemudian ketemu lagi di karantina langsung, jadi prakarantina kita itu nggak ketemu lagi. Maksudnya? Prakarantinanya kita, Kang Nong Banten itu di daerahnya masing-masing hanya ditugaskan aja. Oh gitu. Iya, jadi misal tugas prakarantina yang pertama waktu itu promosi potensi pariwisata, kemudian juga kita ngepromosiin batik yang ada di masing-masing daerah, sama kita promosi UMKM yang ada di masing-masing di daerah itu gitu. Berarti via online gitu? Via online, jadi kita upload di sosial media dan itu menjadi tugas prakarantinanya gitu. Nah, ketemu lagi langsung di karantina itu 3 hari 2 malam. Cepet banget. Cepet banget ya.
Satset ya. Satset karantina 3 hari 2 malam. Terus di hari ketiga langsung grand final. Wah, cepet banget. Iya, makanya nggak ada jeda, tapi prosesnya singkat gitu. Pas karantina ngapain aja tuh di Pas kamar? karantina ya seru sih, pas 3 hari. pas karantina seru karena kita ketemu sama orang-orang yang sebelumnya ini siapa gitu loh. Ini Kang Nong Dari daerah-daerah lain lain ya. yang Benar-benar. juga sebutannya kan beda-beda ya. Kayak Lebak kan Saija Dinda, Pandeglang KKTT dan lain sebagainya. Kita ketemu sama teman-teman baru dan pada saat karantina itu yang pertama ada pembekalan materi, kemudian juga kita ada latihan catwalk, terus juga di stage-nya kita seperti apa, terus juga pada saat itu ada deep interview bersama dewan juri, terus baru di grand final. Gitu. Malah grand finalnya tuh di hari keempat ya berarti? Di hari ketiga itu Kak, Wah, berarti di hari ketiga malamnya. Berarti maksudnya karantina 2 hari dong? Itu kan Hari berarti ketiga, karantina hari iya, ketiga udah bener. grand final. Ih, cepet banget Iya, ya. cepet banget. Terus gimana nih? Kan sekarang nih kamu udah resmi jadi Nong Banten ya, Nong Banten. Gimana menurut kamu tuh berat gak sih kamu punya gelar sebagai Nong Banten ini? Iya. Kalau dibilang berat itu pasti berat karena bukan lagi membawa nama daerah Cilegon, tapi dengan skop yang lebih luas, membawa nama daerah Provinsi Banten dan harus bisa merepresentasikan seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Dan juga sekarang memang saat ini sebagai Duta Pembangunan Daerah pun tugasnya juga luar biasa, semakin berat semakin bertambah gitu kan. Iya. Tapi terbebani nggak? Kalau terbebani sih enggak ya, karena lagi-lagi dari awal aku memang tulus niat dari hati ingin mengabdi, ingin memberikan kontribusi untuk Provinsi Banten, jadi alhamdulillah. Jadi luas aja lah ya dijalanin. Terus gini, kamu tahu gak yang hari ini banget ya lagi rame soal Duta Pariwisata Banten itu tuh gimana sih maksudnya? Aku masih kurang ngerti nih. Kan kamu Kang Nong, itu Duta Pariwisata tuh maksudnya gimana? Oke, sedikit juga aku menjelaskan ya soal Duta Pariwisata Banten. Nah, Duta Pariwisata Banten itu sebetulnya di bawah naungan yayasan. Jadi atau swasta ya, bukan di bawah naungan pemerintah. Kalau Kang Nong Banten itu kan di bawah naungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang memang didukung secara penuh oleh pemerintah Provinsi Banten. Namun untuk Duta Pariwisata Provinsi Banten itu swasta di bawah naungan yayasan. Jadi hanya disupport aja, bukan dinaungi secara langsung gitu Kak. Oh, jadi beda ya si Kang Nong Banten ini sama Duta Pariwisata Banten. Dengan Kang Nong itu berbeda ya. Aku kira tuh sama kan, sama-sama Duta Pariwisata ya, kayak Kang Nong Banten. Kan tadinya tuh Duta Pariwisata daerah ke Nong Banten tuh, jadi kan Duta Pariwisata kayaknya sama deh. Pasti mungkin orang-orang di sana juga kan lihatnya kayaknya sama deh nih si Kang Nong Banten, cuman dari namanya aja ya. Namanya aja yang beda. Dan memang gitu. tugasnya juga dan memang beda, dan tugasnya pun kalau Duta Pariwisata Banten itu kan fokusnya untuk promosi potensi pariwisata yang ada di Provinsi Banten aja gitu. Kalau Kang Nong Banten kan tadi cakupannya lebih luas karena sebagai Duta Pembangunan Daerah pemerintah gitu. lah ya. Terus kamu nih di apa sebagai Nong Banten sebelumnya tuh sebenarnya ada syarat-syarat khusus gak sih ikut Nong Banten? Pasti kan di luar sana tuh banyak banget nih yang pengen ikut. Itu tuh maksudnya mulainya dari mana sih gitu? Banyak yang pengen tahu lah ya orang-orang di luar sana gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk mengikuti ajang pemilihan Kang Nong Banten itu kan berangkat dari daerah. Ya, berangkat dari daerah, dan yang pasti sebelum teman-teman yang ingin mengikuti Kang Nong Banten ikuti dulu ajang pemilihan Kang Nong di masing-masing daerahnya dulu gitu. Jadi ketika sudah tergabung di dalam Kang Nong daerah masing-masing kabupaten kota, sudah mengikuti prosesnya dengan baik, itu udah bisa kalau berkesempatan diberikan amanah sebagai pemenang atau menjadi yang terbaik pada saat momentum itu bisa dikirimkan menjadi Kang Nong Banten. Oh, itu udah otomatis lah ya dari daerah ke ini pemilihannya. Betul. Tapi kalau dari Nong Bantennya ini ada syarat khususnya kayak misalkan tinggi badan. Kan kalau misalkan dari ini kan udah otomatis dari si Nong Banten Kang Nong Cilegon. Kalau misalkan dari Kang Nong Kota Cilegonnya gimana? Syarat khususnya tinggi badan, cantik, harus cantik gitu. Oke.
Menarik ya, yang menjadi salah satu yang ngebikin insecure teman-teman nggak jadi pada mau daftar karena masalah tinggi badan, ya. Karena salah satu persyaratan ketika mengikuti ajang pemilihan seperti ini yang pasti ada tinggi badan. Memang sebetulnya kalau di kota Cilegon pada saat itu tinggi badan untuk yang perempuan itu seingat aku minimal 160, kalau untuk laki-lakinya minimal 165. Tapi bisa digarisbawahi teman-teman ketika tinggi badannya belum memenuhi atau di bawah angka yang sudah ditentukan, itu jangan takut untuk mencoba dulu. Oh, jadi nggak langsung di blacklist lah ya? Nggak langsung di blacklist, tenang aja. Jadi datang aja dulu nanti. Dan kalau teman-teman punya potensi, teman-teman punya pengetahuan, teman-teman punya apa yang kita cari gitu ya, itu bisa untuk mendaftar gitu. Jadi jangan terpatok sama tinggi badan gue udah nggak masuk nih, jadi jangan langsung minder lah gitu. Jangan langsung minder karena masih banyak penilaian lainnya selain dari tinggi badan itu tadi. Terus kalau ngomongin soal cantik, harus ganteng dan lain sebagainya, itu juga enggak. Tapi itu nilai plus nggak nanti? Enggak juga. Enggak. Yang penting kita bisa berpenampilan dengan baik aja. Rapi ya, bersih, wangi, kan enak dilihatnya ya. Betul. Gitu. Terus nih ya, tadi kan tentang kesibukan kamu. Kamu tuh ngerasa suka bentrok gitu nggak? Misalkan kan kamu ikut Kang Nong, siapa tadi ikut WO ya kamu? Ya, terus gimana? Kalau untuk time management ya, kalau ngerasa bentrok sih sempat di beberapa momen aku pernah ngerasa bentrok nih. Iya, cuman lagi-lagi aku melihat skala prioritas aku. Jadi aku harus bisa belajar untuk menentukan mana yang seharusnya bisa aku kerjakan terlebih dahulu atau mana yang sekiranya bisa aku ikutin terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada penugasan Kang Nong Banten gitu ya, di satu sisi juga aku ditugaskan untuk turun dalam wedding event organizer atau wedding organizer gitu di momen yang sama. Aku melihat di Kang Nong Banten yang ditugaskan itu adalah yang ditunjuk aku bersama Kang Nabil atau bukan. Kalau memang yang ditujukan adalah aku bersama Kang Nabil dan aku melihat penugasannya misal mendampingi Gubernur Provinsi Banten gitu ya, aku akan lebih memprioritaskan Kang Nong Banten karena aku melihat acara apa, eventnya apa nih yang di Kang Nong gitu. Dan kalau aku melihat di WO, sebetulnya di WO pun masih banyak teman-teman aku yang bisa nge-backup dan bisa nge-handle gitu. Ya benar-benar. Terus kamu tuh ngerasa gak sih passion kamu tuh di sini, atau mikir mungkin kamu tuh sebenarnya bukan di sini kamu tuh gitu? Iya, kalau ngomongin passion aku sebetulnya di sini apa bukan sih gitu. Sebetulnya kalau bilang passionnya memang di sini. Oh, kamu suka? Dari tahun 2019 ketika aku mencoba mengikuti ajang pemilihan duta-dutaan seperti ini, pada awalnya aku rasa ini ajang apa ya gitu loh. Ini maksudnya gimana sih penilaian dan lain sebagainya gitu loh. Tapi makin kesini ketika aku melihat dan juga ketika aku merasa ternyata dengan aku ikut ini bisa membawa kebermanfaatan dan juga bisa membawa kontribusi yang positif loh buat teman-teman yang lain gitu loh. Dan juga bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain untuk mengikuti ajang yang serupa gitu. Jadi aku ngerasa ini passion aku. Dengan self determination aku, ketika aku ngerasa puas, ketika aku merasa aku bisa berkontribusi, ya disinilah aku bisa bertumbuh dan juga berkembang gitu. Ya, jadi bertumbuh dan berkembang, banyak melakukan kegiatan yang positif gitu. Terus pernah nggak sih kamu ngerasa pengen berhenti dari yang kamu yang sekarang, tapi kamu tuh takut juga gitu nanti kalau kamu tuh nggak tahu juga nih nanti mau kemana gitu? Kalau pengen berhenti pasti pernah Kak. Gitu. Karena terkadang di beberapa momen kalau kita udah capek, kalau kita udah jenuh, udah bener-bener lelah banget nih, kalau bisa menghilang dulu, pengen deh gue menghilang dulu gitu loh. Iya bener-bener, kalau kita lagi sibuk banget nih tiap hari ada aja nih kegiatan, kayak suka cewek mah emang gitu ya, suka kita tuh ngerasa kayak aduh pengen deh seharian di rumah. Betul, gitu, pengen deh mager-mageran dulu di rumah kayak gitu loh Kak. Itu aku pernah ngerasa kayak gitu. Bahkan kemarin pada saat aku prosesnya untuk mengikuti ajang pemilihan Kang Nong Banten, karena waktu yang singkat dan persiapannya juga bisa dihitung jari untuk harinya ya, itu bener-bener menguras energi sekali ya.
Jadi luar biasa, kalau ngerasa capek, capek banget. Cuman karena lagi-lagi aku punya niat untuk bisa berdampak, aku punya niat untuk bisa memberikan kebermanfaatan, dan udah menjadi komitmen aku dari awal. Jadi apa yang udah aku mulai harus aku selesaikan. Ya, dan karena kamu suka dan ngerasa passion kamu di situ, Iya. jadi ya enjoy aja lah aja. ya gitu. Pernah gak kalau kamu bisa ngungkapin ya tujuan kamu dari akhir semua ambisi yang kamu kejar tuh sebenarnya apa? Oh, oke. Ngomongin ambisi ya, apa sih sebenarnya yang Ratu kejar sampai dari segininya 2019 banget, sampai ya. segininya banget ya. Yang pertama tentunya sebagai seorang perempuan ya Kak. Sebagai seorang perempuan saat ini tentunya nggak boleh lagi dipandang sebelah mata. Kita juga punya hak yang sama seperti laki-laki, kita juga bisa bersuara, kita juga bisa untuk bermimpi. Nah, melalui proses panjang aku dari tahun 2019 sampai saat ini, pada akhirnya aku berada di titik ini, ya aku pengen membuktikan aja bahwa ternyata perempuan juga bisa ngambil peran loh. Perempuan juga bisa loh menjadi bukan hanya sebagai objek pembangunan aja, tapi juga bisa menjadi aktor dari perubahan sosial gitu. Aku pengen ada safe space untuk perempuan, untuk anak, untuk generasi muda di Provinsi Banten. Aku pengen punya ruang yang aman, ruang yang nyaman, supaya anak-anak muda di Provinsi Banten, perempuan-perempuan di Provinsi Banten itu bisa bermimpi, bisa memberikan suaranya, dan juga bisa bebas untuk berekspresi tanpa ada tanpa ada kritikan yang bikin sakit hati gitu. Iya benar-benar. Ih, tepuk tangan dulu dong, keren banget Ratu. Terus kamu tuh karena kan kamu tuh sekarang kayak gelarnya lebih ke kayak independent woman, kayak kamu tuh apa ya, punya value diri kamu sendiri lah ya. Kamu pernah gak sih nemu ada momen orang insecure sama kamu, terus karena kamu tuh punya value gitu? Kalau insecure sebetulnya aku bingung ya untuk mengutarakannya orang-orang ketika di lingkungan aku merasa insecure di dekat aku apa enggak. Tapi aku melihat bahwa dalam satu lingkungan pasti memang ada positif dan juga ada negatifnya gitu. Dan nggak semua orang senang atas pencapaian kita saat ini. Benar-benar. Nggak semua orang bisa menerima pencapaian kita saat ini. Ketika orang-orang merasa iri mungkin atau merasa insecure atas apa yang sudah kita punya, kita capai, ya nggak perlu banyak bicara juga, nggak perlu banyak mengutarakan kayak gue kan lebih ini, gue kan lebih itu daripada lo. Itu juga nggak perlu sama sekali, karena nggak perlu diutarakan, karena biarin orang itu ngelihat sendiri apa pencapaian kita, dan juga biarin orang itu menilai, oh ternyata memang apa yang dilakukan itu juga bagus loh, positif loh, berdampak loh gitu. Jadi buat orang-orang yang ada di sekitar aku, jangan pernah ngerasa insecure sama apa yang ada di diri kalian, karena aku yakin setiap orang juga punya ciri khasnya masing-masing, setiap orang juga punya identitasnya masing-masing, dan setiap orang juga punya pencapaiannya masing-masing. Tapi mungkin saat ini teman-teman masih berada dalam prosesnya aja, gitu. Belum menemukan jati diri kaliannya gitu. Terus nih, menurut kamu kenapa sih kata independent woman itu sering ditakutin sama laki-laki? Ya, sering banget kan kalau misalkan ceweknya ini cowok tuh. Kenapa tuh? Independent woman ya, sebetulnya menurut aku independent woman itu laki-laki tuh suka udah keburu, aduh ini mah independent woman nih terlalu vokal nih gitu kan, udah keburu kabur langsung mundur kan, kayak oh tidak seharusnya kayak gitu guys. Jadi nggak boleh kayak gitu ya, jangan langsung mundur, usaha dulu ya. Iya benar. Jadi sebagai seorang laki-laki, menurut aku perspektifnya adalah yang dipandang sebagai independent woman adalah perempuan yang mungkin bisa apa-apa sendiri, nggak butuh bantuan orang lain, nggak butuh bantuan laki-laki, atau bahkan ada egosentrisme tersendiri gitu. Padahal menurut perempuan, makna independent woman tuh nggak seperti itu kan ya Kak. Yang aku pahami adalah pemaknaan independent woman bagi para perempuan ini adalah lebih kepada aku berdiri bisa di kaki sendiri, dan juga aku berdiri saat ini untuk aku sendiri, dan juga memang aku bersuara untuk dirinya sendiri, aku bebas berekspresi untuk dirinya sendiri. Bukan berarti nggak butuh bantuan dari laki-laki gitu, atau bahkan
kita bisa jadi kolaborasi, Iya, benar. gitu kan? Kita bisa jadi kolaborasi, kita bisa kerjasama dan tanpa menjatuhkan laki-laki ya pastinya, karena laki-laki mungkin merasa kayak ini terlalu vokal, takutnya lebih bisa nyetir laki-laki dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi ternyata perempuan juga seneng kok dituntun gitu ya. Perempuan juga seneng dituntun gitu. Tapi ketika perempuan mau mengambil keputusannya sendiri, jangan dihakimi gitu. Betul. Karena kan karena kan misalkan budaya kita kan sekarang masih patriarki ya. Menurut kamu gimana caranya perempuan bisa dianggap bersuara tanpa melawan? Oke. Kadang sedihnya jadi perempuan ya kayak ketika kita ngomong, ketika kita bersuara dengan lantang, dengan tegas dibilangnya melawan. Nah, padahal sebetulnya apa yang kita utarakan, apa yang kita bicarakan itu memang betul-betul kebutuhan perempuan gitu loh. Dan ketika kita dianggap melawan, sebetulnya persepsi atau stigma masyarakat yang perlu diubah. Jadi kalau masih stigmanya adalah perempuan berbicara melawan, budaya patriarki masih mengakar di situ. Tapi lagi-lagi karena kita hidup di era saat ini yang luar biasa, sudah digital, semua serba modern, budaya patriarki sejatinya seharusnya bisa dihilangkan gitu. Jadi kita sebagai seorang perempuan ketika ingin bersuara, yang pertama kita harus berada di ruang yang nyaman dan juga ruang yang aman. Itu. Dan yang kedua, ketika kita berbicara itu atas dasar apa yang menjadi keresahan kita gitu Kak. Terus yang ketiga, menurut aku ketika kita ingin berbicara sebagai seorang perempuan, itu kalau bisa by data juga. Jangan omong kosong semata. Jangan tiba-tiba marah-marah nggak jelas, nangis-nangis nggak jelas, emosi nggak jelas, tanpa tahu apa yang sebenarnya jadi poinnya. Terkadang tanpa disadari sebagai seorang perempuan kita terlalu menggebu-gebu untuk menyampaikan sesuatu gitu. Tapi kan balik lagi perempuan punya ego. Perempuan punya ego juga, dan itu lagi-lagi kita harus bisa mengendalikan itu sebetulnya di dalam diri kita masing-masing. Iya, laki-laki juga harus bisa ngendaliin ego. Ambil curhat ya. Iya, it's okay. Oke, keren banget Ratu hari ini. Tepuk tangan dulu gue guys buat Ratu hari ini. Terus kalimat penutup ya. Ada kalimat gak yang kamu mau sampein untuk perempuan di luar sana? Oke. Untuk perempuan, teman-teman aku yang ada di luar sana, dimanapun teman-teman berada, ingat bahwa setiap perempuan itu bisa untuk bersuara, punya hak yang sama seperti laki-laki, bisa untuk bermimpi setinggi-tingginya, bisa untuk berekspresi. Dan kalau teman-teman saat ini suaranya masih belum didengar, suaranya masih terabaikan, jangan menyerah. Karena bisa jadi ke depan suara kalian akan lantang dan bisa didengar oleh seluruh masyarakat, baik itu di Provinsi Banten atau bahkan Indonesia atau taraf yang lebih luas lagi gitu. Karena aku yakin perempuan bisa berdaya dan perempuan bisa menginspirasi. Oke, terima kasih ya Ratu untuk Sama-sama, waktunya. Kanida. Aku juga sudah senang. datang ke Circle. Circle. Ya, luar jangan biasa. lupa ditonton ya YouTube-nya guys. Tuh. Bye. Terima kasih.